adalah dia harus meninggalkan maksiat. Kalau misalkan ada orang yang biasa minum satu hari satu kerat, minum apa? Minum milku atau minum apa? Hah? Kalau minum milku nggak usah tobat, ya. Kata Zakaria minum katanya. Apa Zakaria? Ya, salah satu jenis minuman keras. Kita perlu tahu jenis minuman keras itu apa saja. Tujuannya apa? Agar kita tidak salah minum. Ya tidak. Nanti kita ke warung, mang beli minuman. Ya, mamang-mamangnya jual minuman keras. Ya, mamang-mamangnya jual minuman apa? Minuman keras. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, dilayani. Mang pakai es mang ya. Dilayani. Pas kita minum, loh, kok pening ini ya? Ya, klien ternyata yang diminum adalah minuman keras. Karena kita nggak tahu. Ya, makanya kalau di sekolah-sekolah itu, ya, atau di pesantren itu ada edukasi mengenal narkotika, ya, bahayanya apa, minuman keras merek-mereknya apa, jenisnya bagaimana, efeknya apa, bahayanya apa, dijelaskan juga tentang apa, tentang tinjauan dari, ya, dalil syar'inya bagaimana. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Hadirin azanallah wa iyyakum. Nah, kata beliau, syarat yang pertama itu harus meninggalkan kemaksiatan. Kalau misalkan tiap hari ada peminum keras, dia minum satu kerat, taubat ya, saya nggak mau minum, tinggalin. Satu kerat di sini berapa botol, Pak? Saya nanya sama bapak-bapak, ya, nggak ngerti nih yang anak-anak. Barangkali punya teman yang suka minum, satu kerat di sini berapa, Pak? Berapa Mas Kali? Iya, nggak tahu Mas Kali nggak minum keras, tapi temennya barangkali. Ya, berapa Mas Kali? 24, Pak. Satu kerat itu. 10. 24 kayaknya Mas. Bukan 10 kayaknya, 24. Ya, barangkali ada yang sekali minum itu 24 botol. Pagi 5, duha 5, ya, sore 5. Karena ada apa yang segitu, Pak? Ya, ada. Ya, saya punya kawan, dia alhamdulillah sudah tobat. Itu nggak tanggung-tanggung kalau minum, katanya itu pakai drum, bukan pakai kerat lagi. Kayak mandi begitu ya. Ada lagi yang cerita datang pernah ke Al-Qolam. Dia ini waktu jadi salah satu pimpinan di sebuah bank konvensional, dia nggak peduli dengan berapa banyak yang dia minum. Pokoknya tiap pulang kerja dia langsung ke klub malam, ke diskotik untuk apa? Minum. Semalam tiap hari itu keluar 3 juta. Tiap hari bayarnya. Ya, tiap hari. Sampai suatu ketika dalam prosesnya itu, dalam perjalanan dia itu jadi pelaku maksiat, minum khamr iya dan seterusnya iya, pernah dia tidur. Pas lagi tidur dia mimpi. Apa mimpinya? Lagi di neraka, lagi disiksa. Tiba-tiba ada pedang gede sekali dimasukkan dari mulutnya, dimasukkan pelan-pelan, dia jerit sakit katanya dalam mimpi itu, sampai masuk ke perut tembus sana. Ya, sampai kemudian dia bangun masih sakit di perutnya katanya. Ya, akhirnya apa? Dari situ dia taubat kepada Allah. Padahal ini mimpi. Ya, sesakit itu dimimpikan neraka. Bagaimana lagi dengan aslinya? Ya, jadi kita kemudian ketika Allah memberikan solusi kepada kita yang senang dengan kemaksiatan, segera ambil solusi itu, Pak. Taubat dan bersyukur. Syarat yang pertama apa tadi? Meninggalkan kemaksiatan. Ya, kalau biasa maksiatnya bolos, melawan ke guru, melawan ke ustadz misalkan, ya, melawan ke orang tua, taubatnya harus meninggalkan, ya, maksiat tersebut. Anyibli anil maksiat. Kemudian syarat yang kedua apa? Menyesal. Ya, menyesal. Silakan nangis. Ya, senangis-nangisnya, sesedih-sedihnya atas perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Silakan.
Jangan sampai cuma ninggalin aja. Ya, itu nggak akan pernah bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Plus harus menyesal. Ya Allah, dulu saya pernah berzina ya Allah. Dulu pernah saya minum khamr ya Allah. Dulu saya pernah riba ya Allah. Dulu saya pernah judi ya Allah. Dulu saya pernah durhaka kepada orang tua ya Allah. Nangis, Pak. Tujuannya apa? Supaya Allah ampuni dosa kita. Ya, jangan sampai kita ninggalin maksiat tapi perasaan kita biasa-biasa saja. Enggak ada takut-takutnya. Ya, jadi harus menyesal. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa? An ya'zima alla ya'uda ilaiha abad. Berazam, harus bertekad untuk apa? Meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukan, tidak mau mengulangi lagi. Ini dia. Apalagi syarat berikutnya, ya, ada tambahan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, ikhlas, harus ikhlas. Bukan karena puasa nih, puasa nih, masuk Ramadan, saya harus jadi orang yang benar ketika Ramadan. Ya, dia perbaiki. Kemudian ada niatan habis Lebaran nanti mulai lagi, gitu ya. Yang penting dapat ampunan dulu. Nanti habis Lebaran mulai lagi. Ini nggak ikhlas namanya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini nggak benar taubatnya. Nah, kemudian syarat berikutnya apa? Adalah taubat di waktu yang tepat. Lah, emang ada waktu yang nggak tepat? Ada nggak waktu yang nggak tepat? Ada, Pak. Ya, kapan itu? Ada dua waktu yang tidak tepat. Yang mana kalau seandainya orang bertobat di dua waktu ini, taubatnya nggak akan diterima. Kapan? Ketika malaikat maut sudah ada di sisinya untuk siap-siap mencabut nyawanya. Ya, jadi jangan husnudzon, Pak. Ya, kalau ada malaikat maut dikira mau nyabut nyawa istrinya. Misalkan di suami lagi tidur, tiba-tiba bangun ada malaikat maut, wah, saya husnudzon, jangan-jangan mau ngambil apa? Nyawa istrinya. Jadi tenang, usah. Ternyata bisa jadi dirinya yang dicabut. Itu pun kalau kemudian kita taubat saat apa? Malaikat maut hadir untuk mencabut nyawa kita, ya, itu nggak akan diterima taubatnya, ya, nggak akan diterima. Jadi jangan nunggu nanti malaikat maut datang, jangan. Kapan? Sekarang. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 18? Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Ya, dan taubat itu tidak akan diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian ketika maut mendatangi mereka, barulah mereka berkata, qala inni tubtu al-an. Sesungguhnya aku bertobat sekarang. Ini kata Allah, laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Ya, taubat tidak diperuntukkan bagi mereka yang seperti itu. Ya, hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian waktu berikutnya, ya, taubat tidak diterima ketika dilakukan di saat itu adalah ketika matahari terbit dari arah barat. Ya, coba lihat. Ya, terbitnya dari arah mana hari ini? Jangan-jangan sudah dari arah barat. Pak, lihat nggak, Pak? Ya, jangan sampai keasikan menjalani hidup di dunia sampai nggak peduli itu matahari terbit dari mana. Jangan-jangan sudah dari arah barat, jangan-jangan. Ya, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu juga tentu ya mengingat nanti penghuni neraka yang paling banyak penghuninya adalah dari kalangan wanita. Ya, perempuan. Jadi santri putri ini harus benar-benar semangat menjadi anak-anak yang saleh. Baik. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah. Nah, ini dia syarat taubat yang harus ya kita lakukan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita salah kepada manusia? Ya, adakah syarat yang lain? Ada. Ya, syaratnya apa? Meminta maaf dan mengembalikan haknya kalau itu terkait dengan harta. Ya, misal ya adik-adik nih yang hidup sosial, ya perlu kita tahu bahwasanya mencuri hukumnya apa? Haram. Kalau misalkan ini contoh, ada pencuri, dia nyuri uang 100.000, kemudian dia taubat kepada Allah, harus kembaliin. Ya, berapa? 100.000.
Nggak boleh kurang, nggak boleh 90.000. 10.000-nya mana buat beli bakso Ustaz? Ya, harus balikin, harus, ya, nggak ada alasan. Buat sodako Ustaz, nggak bisa, harus 100.000 sekaligus minta maaf. Ternyata orangnya sudah meninggal. Bagaimana? Desak lagi atau gimana? Ya jangan, cari ahli warisnya. Ya, ahli warisnya nggak ada, gimana dong? Ya, maka kita sodakokan 100.000 itu dengan niatan untuk siapa? Orang yang pernah kita curi hartanya. Ya, dipaham? Bagaimana kalau dosanya pernah mukul Ustaz? Nah ini nih santri, jangan suka mukul-mukul. Enggak sih, nggak pernah mukul. Ya, paling 1-2 orang saja. Nanti Ustaz jewer kalau masih suka mukul-mukul temennya. Ya. Nah bagaimana Ustaz kalau saya pernah mukul, kemudian saya pengen taubat? Ingat-ingat, kalian dulu pernah mukul teman kalian di bagian mana? Misalkan pernah nempelin teman kalian di pipi kanannya, datang minta maaf, pasang pipi kanannya, ya, ditempelin siap-siap oleh orang yang pernah kita zalimi. Paham? Harus seperti itu juga, nggak cukup cuma minta maaf, saya maaf ya, ya, terus kemudian nggak dibalas, nggak dikisah, nggak bisa. Kecuali benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam memaafkan, ridho, nggak balas lagi, baru syaratnya diterima, taubatnya diterima. Paham? Ya. Bagaimana kalau misalkan fitnah, ya, atau ghibah? Bagaimana tobatnya? Kita datang kepada orang yang kita pernah fitnah, pernah bully. Awas hati-hati, ya. Jangan suka ngebully. Dosa besar. Menghina, mencela, dosa besar. Kalau misalkan kemudian kita merasa bersalah dan kita datang kepada korban atau orang yang pernah kita fitnah, kita zalimi seperti itu, ngapain kita? Tiba-tiba orang yang kita zalimi ini bilang, nggak bisa, saya tidak mau memberikan maaf kecuali kamu harus beli sate 1 kodi, bakso 1 bungkus, mie ayamnya 1 bungkus, empal gentongnya 1 bungkus, apalagi wisminya 1 porsi, apalagi burger bangornya 1 porsi plus air kelapa 1. Gimana? Ya, bolehkah seperti itu? Bagi orang yang pernah kita zalimi menuntut seperti itu, boleh. Ya, dan kita harus menunaikannya. Ingat, jangan eman-eman. Aduh, ya sudah nggak jadi minta maaf, rugi kita. Di akhirat kita akan menjadi orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Bangkrutnya gimana? Maksudnya memang kita balik ke akhirat nanti nggak bawa apa-apa. Maksudnya bangkrut adalah pahala kita akan diambil untuk orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita tuduh, orang yang pernah kita zalimi. Ingat, ya, rugi. Jadi masih mending kita beli sate 1 kodi, mie 1 kodi, bakso 1 bungkus. Nggak ada di 1 kodi, usah 1 bungkus adanya, ya. Ya, kemudian kita berikan syukur, ya. Yang penting kita dapat maaf. Hadirin hadirin Allah, ya. Adapun ghibah, ya, kata para ulama, adapun ghibah, maka, ya, kata para ulama tergantung kondisinya. Kalau ternyata ghibah itu, nih ibu-ibu nih, ibu-ibu dengar nggak Bu? Ibu-ibu yang suka ghibah. Ya, maksudnya ibu-ibu yang di sana, bukan di sini maksudnya, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, kita pun senang dengan ghibah karena maksiat yang diantara maksiat yang paling enak itu ghibah. Iya tidak? Ya, makanya laris terus tuh acara-acara ghibah tuh di TV. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Kata para ulama, kalau tentang ghibah ini tergantung. Kalau misalkan orang yang pernah kita ghibah ini nggak pernah dengar bahwa kita ghibah ini. Misalkan, ya, saya gibahin Ustaz Sucipto ke Amin Lukman, ya, ini contoh saja Ustaz Sucipto, ya, nggak pernah saya gibahin. Untuk contoh, Amin Lukman, Ustaz Sucipto ini adalah orangnya begini, pokoknya jelek-jelek lah, saya jelek-jelek ini. Amin Lukman cuma dengar saja, nggak ceritain ke Ustaz Sucipto, nggak ke siapapun. Akhirnya nyapa 5 tahun kemudian, ya Ustaz Sucipto nggak dengar. Bagaimana tobatnya?
Maka kata para ulama, cukup ya saya datang lagi ke Ami Luqman untuk jelaskan sebaliknya. Ami Luqman, apa yang saya ceritakan 5 tahun yang lalu, ya, bahwa Ustaz Sucipto begini jelek dan seterusnya, ya, akhlaknya maksudnya. Contoh ini ya, Ustaz Sucipto baik, ya, barakallahu fiik. Bahwa itu enggak benar. Yang benar adalah Ustaz Sucipto itu baik, ya, dan seterusnya. Kemudian, ya, saya harus mendoakan Ustaz Sucipto, ya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi disebutkan, kafaratu man iktatahu an tastaghfirah. Ya, kafar orang yang telah engkau gibahi adalah apa? Dengan engkau memohonkan ampun kepada Allah untuk dia. Maka dengan itu, ya, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Ustaz Sucipto sudah dengar Ustaz Luqmannya ember misalkan, cerita, Ustaz Luqman cerita, Ustaz Sucipto kemarin Ustaz Dimas begini. Maka saya harus langsung minta maaf ke Ustaz Sucipto. Atau Ustaz Suciptonya, oh nanti dulu, harus beli sate dan seterusnya, nggak mau, ya. Saya harus beli sate buat Ustaz Sucipto. Begitu. Ini repot, Pak. Ya, salah dengan manusia itu repot untuk meminta bisa diampuni dosanya, repot. Harus ada proses yang harus ditunaikan. Tapi kalau salahnya kepada Allah gampang sudah. Ya, tapi kita pun nggak boleh ngegampangin. Jangan mentang-mentang gampang. Nantilah. Minum khamr dulu lah yang banyak sebelum taubat. Zinanya terus dulu lah sebelum taubat. Ngegampangin. Ya, hati-hati. Orang yang gampangin dosa, untuk orang seperti ini akan sulit mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, dan biasanya akan terus menunda-nunda sampai nanti. Wallahu a'lam. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ini tentang taubat dan nasuha. Ya, hal yang harus kita lakukan. Ya, tidak boleh ditunda walau barang sedetik sekalipun. Sebab kita nggak tahu, ya, sedetik kemudian kita ini masih hidup atau tidak. Ya, sedetik kemudian kita masih hidup atau tidak. Ya, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, ya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Tobat dari segala dosa. Nah, barangkali ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya punya banyak dosa, misalkan ada dosa mencuri, ada dosa judi, ada dosa khamr, ada dosa ini dan itu, saya tobatnya hanya satu dosa dulu, atau sebagian atau 3 dosa, misalkan ada 10 dosa, dia tobatnya tobat khamr dulu, judi dulu, terus mencuri dulu, 3 dosa yang dia tobat, sedangkan 7-nya ditunda. Ini bagaimana? Apakah tobat model seperti ini diterima? Apakah kemudian judinya diterima, tobatnya diampuni dosa judinya, mencurinya, zinanya? Karena tobatnya ini saja dulu, ya. Maka kata para ulama diterima, ya. Dosa 3 dosa tadi diampuni, sedangkan sisanya tidak diampuni. Paham, Pak? Ya. Tapi ingat, pastikan tidak ada kesyirikan. Tapi kalau ada dosa syirik harus jadi prioritas. Dosa syirik yang harus segera taubat. Ya, kita harus taubat dari dosa syirik. Jangan sampai kita pernah melakukan kesyirikan, tapi fokusnya ke dosa-dosa lain. Gak akan diterima, Pak. Sampai kita nyungsep ke alam kubur. Ya, ingat. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ini hal yang harus kita perhatikan. Ya. Tapi taubat seperti ini, ya, maka tidak teranggap sebagai orang yang beruntung di akhirat. Ya, sebagaimana Allah janjikan, la'allakum tuflihun. Dia nggak akan masuk surga kalau model taubatnya seperti ini, selama maksiatnya lebih banyak daripada pahalanya. Maka orang-orang yang beruntung, yang dimaksudkan oleh Allah akan mendapatkan surga karena taubatnya adalah yang taubatan nasuha dari seluruh dosa-dosanya, dan dia al-inabah, kembali kepada Allah, menjadi orang yang soleh dan taat.
Ya, seperti siapa? Fudail bin Iyad tadi. Ya, seperti siapa? Orang yang pernah membunuh 99 nyawa yang akan insya Allah dijelaskan nanti. Ya, dia benar-benar taubat dari dosa-dosa itu dan ya kembali kepada Allah, al-inabah, menjadi orang yang saleh. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Oleh karenanya taubat itu enggak gampang. Harus ada apa? Upaya pengorbanan. Pengorbanannya apa Ustaz? Uang berapa? Ya tadi, kalau misalkan kaitannya dengan manusia. Pengorbanan apa? Mental dan psikologis juga siap. Kita harus jauh dari teman kita yang buruk, yang tiap hari pekerjaannya minum, hormati ini yang pernah muda, ya, dan gaul dengan teman-teman seperti itu mesti paham, ya. Kata para peminum itu biasanya Pak, ya, datang hormati, ya ini apa ini, ya. Seharusnya peminum ini harus menghormati yang tidak minum, begitu. Ini terjadi, ya, di pergaulan-pergaulan yang seperti itu. Tinggalkan teman-teman yang seperti itu. Ya, sebagaimana orang yang pernah membunuh 99 nyawa, 100 bahkan. Ya. Dimana ketika dia bertobat kepada Allah, pada akhirnya ulama yang memberikan arahan kepada orang ini untuk apa? Untuk pergi meninggalkan kampung halamannya yang buruk dan hijrah ke tempat yang baik, di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang soleh dan ahli ibadah. Ini dia. Jadi kalau kita lingkungan buruk nih, ya, pindah. Kalau misalkan sekedar circle pertemanan saja, tinggalkan pertemanan seperti itu. Gak akan menguntungkan kita, yang ada merugikan. Ya, kalau ternyata lingkungan tetangganya buruk, tinggalkan. Jual satu rumahnya, jual sudah. Ya, pindah ke tempat-tempatnya jauh lebih baik. Seperti itu. Harus ada pengorbanan. Ya, hadirin azanallahu wa iyyakum. Barangkali ini ya yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Ya, kalau kita membahas bab taubat dari Riyadhus Shalihin, tentu banyak hal yang perlu dibahas, tapi paling tidak ini sebagai bekal untuk kita, ya, untuk lebih bisa memahami tentang pentingnya taubat dan nasuha. Barangkali ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Sebelum ditutup, barangkali ada tanya jawab, ya, ada pertanyaan, silakan diajukan kepada Ustaz Sucipto. Ya, ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, silakan Mas. Mangga. Hubungannya dengan